Oke, sekarang kita lanjutkan untuk video berikutnya, yaitu lanjutan dari video tadi ya, masih mengenai outsourcing. Nah, tapi di sini kita akan bahas mengenai kalau misalkan untuk jasa outsourcing, untuk setiap customernya mau kita pisahkan untuk laba dan ruginya, kayak gitu. Jadi setiap nantinya itu untuk pendapatan, biaya itu akan terpisah untuk setiap customernya. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah kita aktifkan dulu untuk di Accurate Store, yaitu modul tambahan di mana kita aktifkan untuk Cost and Profit Center, kayak gitu. Lalu tinggal kita pilih Cost and Profit Center-nya. Di sini saya sudah install untuk Cost and Profit Center-nya. Nah, nanti kalau misalkan belum diinstal, kita install terlebih dahulu ya untuk Cost and Profit Center-nya. Nah, lalu kalau kita sudah aktifkan untuk fitur tambahan Cost and Profit Center, selanjutnya adalah kita buat untuk per proyeknya. Nah, di sini tuh kalau misalkan kita untuk perusahaan outsourcing, biasanya itu kita buat untuk per proyek ya, kayak gitu. Kayak untuk per kontraknya itu kita gunakan untuk yang namanya fitur proyek. Nah, di sini kita close dulu untuk Accurate Store-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke modul perusahaan. Kemudian di sini ada fitur tambahan yang namanya departemen dan proyek. Di sini fitur ini akan muncul karena kita sudah mengaktifkan yang namanya Cost and Profit Center. Lalu tinggal kita pilih untuk proyeknya dan kita isikan untuk nama proyeknya. Di sini kita untuk nama proyek isikan adalah nama customer yang kita punya, kayak gitu. Contohnya di sini kita lihat dulu untuk nama customernya. Kita pilih salah satunya ini. Lalu kita isikan di nama proyeknya. Kemudian untuk di lain-lain, di sini ada yang namanya pilihan untuk customer. Nah, untuk customer ini sendiri kita isikan dengan nama customer yang sama untuk nama proyeknya. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Kita untuk tanggal mulai, kita mulai di bulan Januari 2023 dan kita akan selesai misalkan kontraknya ini 1 tahun di bulan Desember 2023. Oke. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Nah, kita buat satu lagi ya untuk nama proyeknya. Masih sama, gunakan nama customer. Di sini misalkan kita buat 2 proyek untuk Arta dan Dinamika. Lalu tinggal kita simpan. Nah, setelah kita buat proyeknya, kita sekarang langsung masuk ke penjualan. Kita masuk ke modul penjualan, kemudian kita buat untuk faktur penjualannya. Di sini kita pilih pelanggannya, misalkan pelanggan pertama saya pilih untuk PT Arta. Nah, tanggal kita bisa sesuaikan. Nah, saya mau di tanggal 15 misalkan. Kemudian di sini untuk jasanya kita pilih outsourcing. Jangan lupa untuk nama barangnya kita ganti. Di sini misalkan PT Arta membutuhkan yang namanya satpam. PT Arta butuh satpamnya itu sebanyak 1, misalkan dengan gajinya itu 4 juta untuk 1 satpam. Lalu ini ada yang namanya info lainnya. Kita klik, kemudian di sini kita pilih untuk satpam tersebut akan digunakan untuk proyek yang mana atau untuk kontrak dari customer yang mana. Kita pilih di sini untuk PT Arta Kreasi Utama. Lalu kita klik lanjut. Lalu langsung saja kita simpan. Nah, kita buat satu lagi transaksi. Misalkan untuk PT Dinamika. Dinamika misalkan dia butuh yang namanya Office Boy.
dia butuh satu dengan ininya 3.500.000 gajinya misalkan. Lalu kita klik oke, jangan lupa info lainnya dan proyeknya kita pilih untuk ke dinamika. Lanjut, tinggal kita simpan. Nah, selanjutnya untuk daftar laporannya kita lihat di mana? Daftar laporannya bisa kita lihat di daftar laporan, kemudian ke pusat laba dan biaya. Nah, di sini kita pilih untuk laba rugi proyek. Kita sesuaikan parameter tanggalnya, kemudian kita pilih untuk proyeknya. Kita pilih semua proyeknya, lalu kita tampilkan. Di sini akan langsung terlihat kalau untuk pendapatan outsourcing yaitu dari PT Arta Kreasi Utama dia adalah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian dari PT Dinamika Persada Utama dia sebesar 3.500.000 rupiah. Di sini juga nanti akan terlihat untuk biaya-biaya lainnya. Nah, lalu misalkan di sini kita lanjut ya untuk melakukan pembayaran gaji. Untuk pembayaran gaji kita masuk aja langsung ke kas dan bank pembayaran. Nah, misalkan di sini kita mau bayar gaji untuk satpam dulu gitu. Nah, di sini kita pilih untuk gaji. Kita isikan gajinya itu misalkan untuk satu satpam itu kita bayarkan gajinya adalah misalkan 3 juta rupiah. Lalu, karena tadi kita mau memisahkan untuk setiap biaya dan untuk setiap pendapatan yang kita peroleh, maka di sini jangan lupa di info lainnya kita pilih untuk proyeknya. Proyeknya kita masukkan ke PT Arta Kreasi Utama, lalu kita klik lanjut dan kita simpan. Jangan lupa kita bikin satu lagi. Ini untuk beban gaji juga, tapi ini adalah gaji untuk gaji tadi office boy. Misalkan untuk gaji office boy itu dia 2 juta rupiah. Info lainnya kita pilih proyeknya ke PT Dinamika. Oke, lanjut dan kita simpan. Kemudian kita lihat nih untuk daftar laporannya, kita refresh. Karena kita barusan melakukan transaksi baru kan. Nah, maka di sini akan langsung muncul di beban operasional itu ada namanya beban gaji. Untuk PT Arta kita mengeluarkan beban gaji sebesar 3 juta dan untuk PT Dinamika dikeluarkan sebesar 2 juta rupiah. Sehingga dari pendapatan dan biaya tersebut kita memperoleh laba bersih dari PT Arta sebesar 1 juta rupiah dan PT Dinamika sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi untuk pemisahan laba rugi untuk setiap customernya kita bisa gunakan yang namanya cost and profit center. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke kasus berikutnya. Nah, di kasus berikutnya ini adalah ketika kita menerima yang namanya ketika kita menjalankan usaha untuk outsourcing, biasanya kita ada yang namanya untuk kontrak kayak gitu ya. Nah, untuk kontrak sendiri itu cara mencatat di accurate-nya seperti apa? Nah, untuk di accurate itu ada 3 opsi untuk mencatat yang namanya kontrak tersebut. Nah, opsi pertama adalah kita masuk dulu untuk ke modul penjualan, kemudian kita mulai dari pesanan penjualan atau sales order. Di sales order ini kita pilih dulu untuk pelanggannya siapa, lalu misalkan kita mulai kontraknya itu di bulan Januari tanggal 1. Nah, lalu untuk selanjutnya seperti biasa, kita pilih untuk jasanya. Misalkan outsourcing ini kita ganti namanya jadi untuk satpam. Nah, si Arta ini butuh satpam 5 orang. Lalu, karena di sini kita mau mencatat kontraknya, maka kuantitas yang akan kita isikan di sini adalah kuantitas dari berapa jangka waktu kontrak yang kita lakukan. Misalkan di sini jangka waktunya adalah 1 tahun, maka di sini kuantitasnya kita tulis 12 bulan. Nah, untuk satuannya sendiri bisa kita sesuaikan nanti. Ini kan masih saya gunakan pieces ya. Nanti bisa kita gunakan ganti untuk pieces ini jadi bulan kayak gitu. Atau mungkin bisa kita langsung rubah di barang dan jasanya. Kita pilih untuk outsourcing.
Kita hapus dulu. Kemudian kita inputkan ulang. Satpam 5 orang, ininya 12 bulan. Nah, untuk gaji atau harganya sendiri misalkan kita taruh 3 juta. Nah, jangan lupa di info lainnya kita isi untuk proyeknya. Ini untuk PT Arta ya. Lalu tinggal kita simpan. Oke, lalu selanjutnya biasanya kan untuk kontrak sendiri itu ada perjanjian tertulis ya. Kayak apa yang harus yang nggak boleh dilanggar, atau apa yang selama 12 bulan itu yang batasan-batasannya kayak gitulah ibaratnya. Nah, untuk isi dari kontrak tersebut itu ketentuannya bisa kita tuliskan di sini di info lainnya, kemudian di keterangan itu semua kita tuliskan. Kayak untuk aturan-aturannya atau apapun itu kita tulis di sini. Nah, kemudian apabila kita mungkin melanggar kontrak tersebut dan dikenakan yang namanya potongan, maka potongan tersebut akan dipotong pada saat kita melakukan penerimaan penjualan kayak gitu. Lalu setelah ini selanjutnya adalah kita simpan dulu ini, atau bisa langsung kita proses ke tagihan, itu ke faktur. Nah, kita pilih, tadi kan kontraknya dimulai di awal Januari, lalu tagihan ini muncul misalkan di 31 Januari, karena kan tadi itu kontraknya jangka waktunya adalah 12 bulan ya. Maka di sini kita buat untuk per bulannya dulu. Lalu setelah itu, ini kita mau melakukan pembayaran untuk bulan Januari terlebih dahulu. Nah, di sini untuk kuantitasnya kita ganti jadi 1, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita simpan. Nah, kita mau melihat nih berapa sih kontrak yang sudah terproses kayak gitu dan berapa yang belum terproses. Nah, kita bisa lihat di daftar laporan. Kemudian di laporan penjualan kita pilih yang namanya rincian pesanan penjualan. Rincian pesanan penjualan. Oke, kita pilih, lalu kita tampilkan. Oke, parameternya kita ubah dulu dari Januari. Tampilkan. Nah, ini sudah muncul kan, tapi di sini kita belum kelihatan nih berapa sih kontrak yang sudah terproses dan belum terproses. Maka langkahnya adalah kita lakukan modifikasi. Jadi kan di sini juga nama barang masih kita gunakan yang jasa outsourcing ya, yang ditampilkan di laporan. Sementara tadi kita catatnya itu adalah nama barangnya adalah si satpam itu. Maka di sini kita unchecklist dulu nama barang di sini. Kita cari lagi kolom nama barang yang lain. Oke, kita tunggu. Nah, kita pilih nama barangnya, lalu kita naikkan ke atas. Nah, tadi kita mau lihat berapa kuantitas yang sudah terproses dan belum terproses. Maka di sini kita cari untuk variabel tambahannya kuantitas kita pilih kuantitas belum terproses dan kuantitas terprosesnya. Lalu kita simpan. Nah, di sini akan langsung terlihat kuantitas belum terprosesnya itu masih ada 11, sementara yang sudah terprosesnya itu ada baru 1 kayak gitu. Itu untuk opsi pertama. Ada lagi, berikutnya adalah opsi kedua. Gimana untuk opsi kedua? Untuk opsi kedua adalah kita lakukan untuk tagihannya dari
transaksi favorit. Nah, ini kan kita buat seperti ini ya. Lalu kita ke lain-lain, kemudian kita pilih untuk maksud saya transaksi berulang. Kita lakukan untuk transaksi berulang. Nah, ini kita buat misalkan invoice PT. Oke, maaf, bukan yang ini. Ya, ini. Kita buat transaksi berulang invoice PT harta kreasi utama. Kita pilih ininya bulanan sebanyak 12 kali. Kita klik lanjut. Oke, udah kita simpan. Nah, kalau tadi kita gunakan opsi pertama, maka untuk bulan berikutnya kita lakukan di invoice seperti tadi ya, seperti langkah pertama tadi. Nah, karena ini kita gunakan untuk transaksi berulang, maka kita langsung cek di transaksi berulangnya di sini. Oke, kita pilih, kita lihat. Kayak gini kita hapus dulu aja. Nah, ini kita yang baru kita buat sekarang. Di sini kan yang tereksekusi baru ada satu, yaitu di bulan Januari. Lalu selanjutnya untuk di bulan Februarinya kayak gimana? Nah, ini kita juga bisa isi nih di keterangannya. Mana keterangan? Yaitu misalkan kita buat tagihan ke 1 Januari 2023, Januari 2023. Lalu tinggal kita simpan ulang. Ini kita refresh dulu deh. Nah, ini udah ada muncul nih keterangannya. Kita copy aja biar cepat. Nah, lalu di bulan berikutnya kita buat keterangan transaksi kedua Februari 2023. Oke. Begitupun seterusnya sampai ke bulan Desember. Nah, ini saya contohkan untuk keterangannya sampai bulan Maret ya. Lalu kalau di bulan berikutnya kayak bulan Februari kita dapat tagihan lagi, gimana caranya? Karena kita sudah buat yang namanya transaksi berulang, di bulan berikutnya kita tinggal klik aja. Ini untuk bulan Februari, ini kan statusnya masih belum eksekusi, maka pada saat ada tagihan kita tinggal klik jalankan. Lalu tinggal kita simpan. Maka secara otomatis nicknya kita isi dulu, kita lihat. Ini kita pakai di gelembung aja, lalu kita simpan. Nah, nanti sampai bulan Desember 2023 kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya, kita jalankan di transaksi berulang. Karena kita sudah simpan di transaksi berulang ini. Nah, untuk pengingatnya, transaksi berulang sendiri bisa kita lihat di kalender. Di kalender ini kita unchecklist dulu deh ya. Kita nonaktifkan dulu. Oke. Nah, ini maka di sini nanti untuk di kalendernya akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik. Nah, ini ada yang namanya invoice PT Arta Kreasi Utama, yaitu yang tadi kita sudah lakukan di transaksi berulang. Nah, itu untuk tagihan-tagihan di bulan berikutnya. Kayak gitu. Cuman kita lihat di daftar laporan, kita refresh. Tadi kita sudah melakukan pembayaran untuk bulan Januari. Tapi di sini untuk kuantitas belum terprosesnya masih 11, dan di sini juga yang terproses baru masuk 1. Itu adalah kelemahan dari transaksi berulang.
karena kita nggak narik dari SO atau pesanan penjualan, maka di daftar laporan pun untuk kuantitas belum terproses dan terprosesnya itu nggak akan masuk kayak gitu, karena kita lakukannya di transaksi berulang. Nah, oke, itu adalah opsi kedua. Jadi kalau misalkan nanti mau digunakan juga boleh kayak gitu. Nah, kita masih ada lagi satu opsi terakhir kayak gitu. Nah, untuk opsi terakhir gimana caranya? Untuk opsi terakhir caranya adalah di SO tadi ini oke, kita buat lagi aja lah ya untuk PT yang berbeda kayak gitu. Kita pilih misalkan untuk dinamika, kita mundurin dia ke Januari, kemudian outsourcingnya dia butuh yang namanya office boy 5 orang. Banknya adalah 2.500.000. Kita kuantitasnya 1. Nah, ini kita buat di nama barangnya ini kita tambahin office boy 5 orang untuk Januari 2023. Kita copy, kita klik lanjut. Lalu kita pilih lagi nih untuk outsourcing lainnya, masih dengan nama yang sama, kita rubah saja di bulannya jadi bulan Februari, 2.500.000. Oh iya, untuk info lainnya jangan lupa untuk proyeknya ya, kita mapping dulu. Atas juga kita edit, kita klik lanjut, kita buat 1 lagi atau 2 lagi. Oke, nominalnya jangan lupa isi. Nah, ini ibaratnya kita buat untuk 1 tahun lah ya. Nanti kita buat sampai Desember kayak gitu. Cuman di sini saya contohkan untuk sampai April terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita simpan. Nah, ibaratnya oke, kita klik lanjutkan. Ibaratnya nanti di bulan Januari awal itu ada tagihan. Kita lihat dulu deh tadi kita untuk tanggal sudah betul atau belum ya. Oke, udah 1 Januari. Nah, di akhir Januari 2023 itu ada tagihan untuk kontrak tersebut gitu. Maka tinggal kita atur, kemudian kita klik ambil dari pesanan. Nah, kita cari. Oke, maka di sini semua yang tadi SO kita tulis, misalkan nanti ada 12 SO yang dimana artinya adalah kita ada kontrak 12 bulan, maka kita bisa pilih nih yang ada tagihannya itu yang datang di bulan apa. Misalkan yang datang itu untuk bulan Januari terlebih dahulu, kita klik Januarinya, lanjut, lalu kita simpan. Nah, kita klik lagi untuk dinamika persada, misalkan oke, tanggalnya untuk bulan Februari tagihannya, kita klik ambil dari pesanan, kita cari. Nah, ini adalah sisa dari jangka waktu yang belum ada tagihannya kayak gitu. Nah, misalkan kita ini klik untuk Februari, kita klik lanjut dan kita simpan. Nah, kita lihat di daftar laporan nih, kita lihat di bawah sini. Nanti akan bisa kelihatan kalau untuk yang terprosesnya itu sudah ada di bulan Januari 1, di Februari 1
kayak gitu. Nah, oke, nanti untuk di bulan-bulan berikutnya, untuk tagihan berikutnya, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan perusahaan outsourcing lanjutan dari video sebelumnya. Sampai ketemu lagi.